Kemudian muzakarahan kita pada malam hari ini masih berkenaan dengan masalah-masalah rukun-rukun sembahyang. Kemarin terakhir rukun sembahyang yang ke-13, yang ke-14, yang ke-15. Ya. Kemudian rukun sembahyang yang ke-16. Ya. Yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisa asyara at-tartibu. At-tartibu li arkanis salati kama zakarna fi iddiha fa in taraka at-tartiba amdan bi an qaddama ruknan fi'liyan ala mahallihi kan sajada qabla ruku'ihi amdan batalat salatuhu aw sahwan fa'alahu in tazakkarahu qabla fi'li mislihi wa illa tammat rak'atuhu bil maf'uli walagan ma bainahuma wa tadarakal baqiya. Nah, situ dululah. Jadi rukun sembahyang yang ke-16 ini yaitu tartib li arkanis shalah, bagi rukun-rukun sembahyang. Nah, jadi tartib bagi rukun sembahyang. Yang dimaksud dengan tartib itu persusunan rukun. Nah, mulai dari awal sampai akhir, artinya tersusun, kada tidak tertukar-tukar rukunnya sembahyang itu. Jadi kama zakarna, sebagaimana menyebutkan kami, ujar musannif, fi iddiha pada bilangannya itu rukun sembahyang. Fa in taraka at-tartiba amdan, misalnya nih, jikalau seseorang itu, orang yang sembahyang itu meninggalkan, nah, orang yang sembahyang itu meninggalkan akan tartib, artinya tuh kada teratur urutan rukun-rukun sembahyangnya, ini tidak ada aturannya, dia tinggalkan tartibnya tuh kada beraturan, semaunya aja sembahyang itu kada beraturan. Apa duluan sujud, nah, padahal belum lagi rukuk sudah sujud dia. Nah, kayak apa itu? Meninggalkan aturan tartibnya rukun sembahyang itu. Amdan, orangnya tadi sengaja meninggalkan meninggalkan urutan rukun di dalam sembahyang itu, meninggalkan dengan sengaja dia tadi meninggalkannya. Nah, kayak apa contohnya? Bi an taqaddama ruknan fi'liyan ala mahallihi. Nah, dengan bahwasanya mendahulukan orang yang mengerjakan sembahyang ini rukun fi'liyan, nah, mendahulukan dia akan rukun fi'li. Nah, rukun fi'li itu seperti berdiri itu kan rukun fi'li. Kemudian rukuk juga rukun fi'li. Sujud juga rukun fi'li. Nah, dia dulukan
Nah, apa? Dia dulukan sujud ketimbang rukuk. Nah, kayak itu contohnya. Nah, dia dulukan sujud ketimbang rukuk dengan bahwasanya mendahulukan orang yang sembahyang itu rukun fi'li ala mahallihi, atas yang seharusnya kada maupang sujud didulukan ketimbang rukuk. Nah, sengaja orang ini misalnya memperbuat yang demikian, atau juga ka'an sajada qabla ruku'ihi abdan, seperti bahwasanya sujud orang yang mengerjakan sembahyang ini. Nah, nih bacaannya. Seperti bahwasanya sujud orang yang mengerjakan sembahyang ini qabla ruku'ihi, duluan sujud sebelum rukuk, yang semestinya rukuk duluan baru sujud. Nah, kayak apa itu? Amdan, sengaja ia memperbuat yang demikian, mendahulukan rukuk sebelum sujud nih. Apa mendahulukan sujud sebelum rukuk ini? Dia kerjakan dengan sengaja. Nah, kayak apa itu? Batalat salatuhu, ujarnya. Sembahyang orang tersebut batal sembahyangnya. Nah, inilah kada teratur urutan apa rukunnya di dalam sembahyang, semaunya aja, sengaja memperbuat yang demikian, batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Nah, kemudian aw sahwan fa'alahu in tazakkarahu qabla fi'li mislihi, atau dengan kelupaan. Nah, atau dengan kelupaan yang seperti disebutkan di atas tadi, duluan sujud sebelum rukuk, atau kalau dalam keadaan lupa memperbuat orang tersebut, orang yang sembahyang itu akan sujud sebelum rukuk itu di dalam sembahyang dalam keadaan lupa. Nah, in tazakkarahu qabla fi'li mislihi, jikalau orang yang sembahyang ini ingat akan yang tertinggal. Nah, jikalau ingat akan yang ketinggalan tadi sebelum memperbuat nang seumpamanya. Nah, wa illa samat rak'atuhu, melainkan menyempurnakan dia akan rakaatnya. Nah, jadi menyempurnakan dia akan rakaatnya. Walagan ma bainahuma wa tadarraka baqiya lah, secara sengaja maka batal sembahyangnya leh. Atau kelupaan. Nah, atau kelupaan ia meninggalkan. Kelupaan dia meninggalkan satu rukun, maka ia harus kembali ke rukun yang ia tinggalkan tadi. Jikalau ia ingat sebelum melakukan rukun yang sama sejenisnya. Kayak apa contohnya? Misalnya nih, seperti seseorang nang sembahyang nih ketinggalan membaca Fatihah. Membaca Fatihah ketinggalan. Kemudian ingat orang nang sembahyang ini pada ketinggalan bacaan Fatihahnya, ingatnya di mana? Di waktu sujudnya. Pas di waktu sujud hanya keingatan bahwa orang yang sembahyang ini ketinggalan membaca Fatihahnya di waktu sujud. Jadi amun kayak itu kayak apa? Maka wajib orang tersebut segera kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Nah, jadi misalnya pas di waktu membaca habis takbiratul ihram,
berniat dia bisa terjadi juga yang seperti ini. Kalau ada masalahnya nih mungkin ada pernah terjadi. Kalau ada hukumnya ini pernah terjadi yang seperti ini. Nah, jadi habis takbiratul ihram, berniat sudah, kemudian lupa orang ini membaca Fatihah, langsung rukuk dan sujud. Pas di waktu sujud baru ingat bahwa bacaan Fatihahnya tadi kada terbaca. Nah, kayak apa kayak itu? Jadi wajib kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Jadi walaupun dalam keadaan sujud sudah, karena Fatihahnya kada ingat, kada terbaca, sekalipun dia dalam keadaan sujud wajib berdiri, wajib berdiri mengembali untuk membaca Fatihahnya yang kada ingat tadi. Jadi wajib kembali. Nah, kayak apa? Wajib kembali seperti biasa. Kada usah berniat, kada usah takbiratul ihram, kada usah lagi berniat, kada usah lagi. Cuma kembalinya itu kembali untuk berdiri dan membaca Fatihah. Habis membaca Fatihah selesai, baca ayat, rukuk, sujud. Seperti biasa lagi. Nah, lah kayak itu. Jikalau ia tadi tidak juga ingat, Bang. Kada ingat juga dalam keadaan sujud, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, tetap saja kada ingat, maka tetap ia sempurnakan rakaatnya, namun tidak dihitung rakaat itu. Tetap baik. Teruskan juga, tapi orang yang sembahyang ini tetap menyempurnakan rakaatnya. Jadi rakaat yang pertama yang kada terbaca suratul Fatihah tadi itu dianggap sia-sia saja rakaatnya tuh. Jadi dianggap belum memperdapati rakaat yang pertama tuh. Jadi sempurnakan saja rakaatnya, namun tidak dihitung rakaat yang pertama itu, dan ia harus menambah rakaatnya. Jadi rakaat yang tidak terbaca Fatihah pada rakaat yang pertama itu kada dihitung rakaatnya. Jadi misalnya sembahyang maghrib kada terbaca Fatihah, seakan-akan menjadi 4 rakaat. Karena yang pertama tadi Fatihahnya kada terbaca. Jadi kada terhitung rakaat yang pertama tadi karena ketinggalan rukun. Jadi kita tambah. Jadi menambah rakaatnya orang tersebut yang ketinggalan membaca Fatihah tadi. Habis sudah di rukun sembahyang yang keberapa? Yang ke-16. Kemudian lagi wasabi'a asyara al muwalatu. Jadi rukun sembahyang yang ke-17. Wal muradu biha kama zakarahu ar-rafi'iyu tab'an lil imami. Adamu tatwilir ruknil kasiri wa huwa i'tidalu wal julusu bainas sajataini fa in tawwalahu amdan bisukutin aw zikrin lam yushra' fihi batalat salatuhu. Wa sawwara Ibnu Salahi tarkal muwalatu bima idza sallama nasyan wa talal faslu fa inna salatahu tabtulu litafriqi li'annahu ghairu musallin haqiqatan. Wa sawwara ba'duhum tarkaha bima idza syaqqa fi niyyati salatihi
walam yamdi ruknun lakin tala zamanu syaqi fa inna salatahu tabtulu li'anna zalika yubtilul muwalatu. Nah. Jadi nang ke-17 rukun sembahyang nang ke-17 ini muwalat. Nah, muwalat lah. Maksud muwalat menurut pendapat Imam Rafi'i mengikuti pendapat Imam Harmain ialah tidak memanjangkan rukun yang pindik. Nah, kayak itulah maksudnya tidak memanjangkan rukun yang pindik. Rukun yang pindik ialah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Nah, sami'allahu liman hamidah, bangkit daripada rukuk namanya i'tidal. Nah, jadi di dalam i'tidal ini jangan terlalu lama i'tidalnya, sekedar bacaan yang disuruhkan saja. Bila melebihi apa bacaan yang dianjurkan, nah itu bisa-bisa akan memutus mualatnya dari rukun ke rukun. Nah, jadi dari berdiri kan, kemudian rukuk, i'tidal, bangkit dari rukuk, i'tidal namanya. Kalau terlalu lama berdiri kalau terlalu lama i'tidalnya ini melebihi bacaan yang tidak disuruhkan, nah itu bisa akan memutus mualat ke rukun yang berikutnya. Rukun yang berikutnya sesudah i'tidal sujud. Jadi kalau terlalu lama i'tidalnya, nah itu bisa memutus mualatnya kepada rukun yang berikutnya. Nah, jadi ujarnya kan rukun yang pindik ialah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Nih, duduk antara dua sujud nih jangan juga terlalu lama, karena ini termasuk rukun yang pindik. I'tidal dan duduk antara dua sujud. Jadi sekedar membaca apa yang disuruhkan saja di dalam duduk antara dua sujud. Bila melebihi daripada itu, nah ditakutkan akan memutus mualat rukun yang berikutnya. Nah, jadi bilanya terputus mualatnya karena kelamaan, nah bisa kada tersambung gitu. Nah, maka diharuskan, maka mualat menyambung dari rukun ke rukun itu wajib ada mualatnya. Kalau terputus, nah bisa membatalkan kepada sembahyang kita. Nah, jadi i'tidal dan duduk antara dua sujud. Jikalau seseorang memanjangkan rukun tersebut, apanya rukunnya? Rukun yang pindik tadi i'tidal dan duduk antara dua sujud. Nah, dengan diam yang lama, i'tidalnya lama, kemudian sujud, sesudah sujud duduk antara dua sujud. Nah, di dalam duduk antara dua sujud nih lama juga berdiamnya. Nah, dengan diam yang lama atau dengan zikir, dengan bacaan yang tidak dianjurkan, nah, kada disuruhkan lagi untuk membaca, ditambah-tambahi bacaan di dalam duduk antara dua sujud toh. Nah, kayak apa itu? Nang kada dianjurkan bacaannya, maka batal sembahyangnya orang tadi. Nang kayak itu caranya. Nah, Imam Ibnu Salah mencontohkan orang yang meninggalkan mualat artinya kada sambung menyambung nih dari rukun ke rukun, dia tinggalkan seperti seseorang yang salam dalam keadaan lupa.
sedangkan dipisah waktu yang lama. Nah, itu sama kayak itu. Nih Ibnu Salah mencontohkan seperti salam dalam keadaan lupa sedangkan dipisah waktu yang lama, maka batal juga salatnya orang tersebut yang kayak itu. Salamnya nih apa? Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan salam, termasuk rukun juga di dalam sembahyang salam yang pertama itu. Jadi seperti seseorang yang salam dalam keadaan lupa sedangkan dipisah waktu yang lama, maka batal sembahyangnya lantaran adanya waktu pemisah. Nah, lantaran ada waktu pemisah yang lama tadi, dan ia sebenarnya tidak dihukumkan sembahyang nangka itu tadi. Nah, lah kayak itu. Dan sebagian ulama fikih juga mencontohkan jika seseorang ragu pada niat sembahyangnya dan belum beralih ke rukun selanjutnya, namun lama waktu ragu-ragunya, maka batal juga sembahyangnya. Karena itu sama saja menghilangkan mualat, ujarnya nih jika seseorang ragu pada niat sembahyangnya dan belum beralih ke rukun selanjutnya, lama waktu ragu-ragunya itu, nah batal juga sembahyangnya, karena itu sama saja menghilangkan mualat. Nah itulah. Kemudian lagi rukun sembahyang yang ke-18, wasamina asyara atas limatul ula. Nah, rukun sembahyang yang ke-18, salam yang pertama. Ini salam yang pertama termasuk juga rukun sembahyang yang ke-18. Wa aqalluha assalamu alaikum. Nah, jadi sepaling kurang mengucapkan salam itu yaitu assalamu alaikum. Wa amma niyatul khuruji minas salati falaisat minal arkani alal asah. Nah, jadi niat keluar daripada sembahyang falaisat minal arkani, kada termasuk daripada rukun di dalam sembahyang. Itu atas kaul nang sahih. Kalau bang ada niat, nah itu kada termasuk daripada rukun pendapat kaul nang sahih. Nah habis sudah masalah rukun sembahyang. Kemudian lagi kemarin kan rukun sembahyang yang ke-13, ke-14, ke-15 itu duduk untuk tasahud akhir, wat tasya'udu fihi, dan membaca tasyahud. Nah, membaca tasyahud akhir. Nih, ini di dalam bacaan tasyahud akhir itu ada mempunyai syarat. Lah, jadi bacaan tasyahud akhir itu ada mempunyai syarat. Di antara syarat-syaratnya di dalam tasyahud akhir itu ada 8. Nah, ada 8 syaratnya. Nang pertama, nih syarat nang pertama orang nang membaca tasyahud akhir itu. Nah, nang pertama syaratnya jangan menggugurkan
salah satu huruf-huruf tasyahudnya. Nah, jadi jangan dikurangi bacaan tasyahudnya tuh, jangan dikurangi huruf-hurufnya tuh, jangan dikurangi. Nah, satu huruf pun dikurangi bacaan tasyahudnya itu kada sah sembahyangnya, karena bacaan tasyahud di dalam tasyahud akhir itu wajib. Nah, jadi syarat yang pertama jangan dikurangi salah satu huruf bacaan tasyahudnya. Doh, syarat yang pertama. Kemudian lagi syarat yang kedua, jangan menggugurkan. Nah, jangan dihilangkan yang semestinya. Nah, jangan dihilangkan salah satu tasydidnya. Nah, lah, jadi syarat yang kedua ini bacaan tasyahud itu, yang kedua syaratnya jangan menghilangkan salah satu tasydidnya di dalam bacaan tasyahud itu. Nah, yang semestinya batasydid jangan kada ditasydidkan. Nah, itu bacaan tasyahud itu. Yang semestinya batasydid bacaannya itu jangan kada ditasydidkan. Kalau kada ditasydidkan itu sama aja dengan menggugurkan kepada huruf bacaan tasyahud tersebut. Nah, kemudian syarat yang ketiga, jangan mengganti salah satu hurufnya dengan huruf yang lain. Jangan mengganti, jangan tertukar. Nah, jadi bacaan tasyahud itu jangan tak tukar-tukar, jangan tak huruf-huruf. Nah, jadi harus bisa membedakan huruf yang begini dibaca begini, huruf yang begitu dibaca begitu. Nah, lah, jadi jangan tertukar, jangan tak huruf-huruf salah satu hurufnya dengan huruf yang lain. Nah, tuh syarat yang ketiga. Kemudian lagi syarat yang keempat, jangan cedera. Nah, jangan cedera bacaannya yang mengubah akan maknanya. Jadi apabila tak tukar-tukar hurufnya, tak huruf-huruf bacaan hurufnya itu bisa berakibat akan mengubah makna bacaan tasyahudnya. Dan sebab tak tukar-tukar hurufnya, tak huruf-huruf. Nah, lah, jadi jangan cedera yang sampai mengubah akan makna tasyahudnya. Kemudian lagi syarat yang kelima, memperdengarkan kepada dirinya akan bacaan tasyahudnya. Nah, jadi jangan membaca tasyahud tuh kada babunyi, tidak terdengar bacaannya. Nah, jangan kimot-kimot montong aja. Nah, tahu lagi mau kimot montong. Nah. Namanya kimot-kimot. Jadi memperdengarkan kepada dirinya akan bacaan tasyahudnya, sekurang-kurangnya ini yang telingannya sendiri ini nah. Nah, telingannya sendiri yang mendengar bacaan tasyahudnya itu. Nah, jadi jangan kada dirinya sendiri aja kada mendengar. Nah, jangan. Harus memperdengarkan kepada dirinya akan bacaan tasyahudnya. Jangan kada berbunyi. Nah, itu syarat yang kelima. Kemudian lagi yang keenam, syarat yang keenam. Syarat-syarat tasyahud akhir yang keenam. Membacanya dengan bahasa Arab. Nah,
Jadi dengan bahasa Arab, jangan bahasa kita. Jangan bahasa Indonesia. Membaca tasyahudnya dengan berbahasa Arab. Amun inya kuasa atas orang tersebut membacanya dengan berbahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, syarat di dalam tasyahud akhir itu, yang ketujuh mualat antara kalimat-kalimatnya. Nah, sambung menyambung, jangan terputus lama. Jadi sambung menyambung berurutan membacanya tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Nah, sampai di situ diam. Diam yang lama. Segitu sudah, sampai sudah segitu bacaannya terdiam. Nah, dengan terdiam yang lama itu memutuskan mualat bacaan tasyahudnya. Nah, jadi kalau orang terputus mualat bacaan tasyahudnya, kada mencukupi syarat, kekurangan syarat, kada ada mualatnya, dari kalimah ke kalimah berikutnya. Sedangkan syarat harus mualat antara kalimat-kalimatnya. Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, membacanya berduduk. Membaca tasyahud itu berduduk. Kecuali ada uzur. Namun ada uzur, misalnya ada penyakit kada kawa berduduk, kada apa-apa dengan ada sebab. Namun ini orangnya sehat-sehat aja, normal aja, duduk kawa, berdiri membaca, berabah membaca, ada boleh membacanya. Dalam keadaan berabah orangnya sehat aja, normal aja. Nih, nang dibolehkan itu kecuali ada uzur dengan sebab kada kawa berdudukkah, sehingga berbaring, berbaring, bermiring, itu dengan sebab ada keujuran. Nih penjelasan tasyahud mengenai syarat-syarat di dalam tasyahud akhir. Habis. Kemudian wa alfazu at-tasyahudi wallahu a'lam bisawab.